Persembahan yang benar, Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Seperti apakah persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Tentu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu adalah persembahan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Seberapa besar nominal jumlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, jika hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan, jika tidak seperti yang dikehendaki Tuhan, maka itu pun tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi mari kita belajar supaya kita sebagai orang percaya bisa memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Paling tidak, persembahan yang benar itu harus didasari dengan pemikiran yang benar. Nah, apa yang kita pikirkan ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Mari kita lihat Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36. Di sana dikatakan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ini penting menjadi landasan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punyai, harta, benda, kekayaan, keluarga, kesehatan, kekuatan, dan apapun itu, semuanya itu berasal dari Tuhan. Dari Tuhan. Kita harus paham hal ini. Jadi, kalau kita tahu bahwa ini menjadi latar belakang kenapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tentu kita akan mengerti bahwa segala sesuatu dari Tuhan, dan yang paling layak kita berikan kepada Tuhan itu apa, kan begitu? Kalau memang segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu dari Tuhan, lalu apa sih yang paling layak yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Tidak lain tidak bukan adalah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti persembahan yang lain tidak penting. Tentunya tidak ada hal yang lebih baik, tidak ada hal yang lebih layak untuk kita berikan kepada Tuhan selain hidup kita untuk kemuliaannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, untuk dapat memberikan persembahan yang benar, selain harus didasari dengan pemikiran yang benar, kita pun harus memiliki dasar motivasi yang benar. Harus didasari juga dengan motivasi yang benar. Persembahanmu hanyalah untuk Tuhan. Mari kita telaah kalimat ini. Jangan-jangan ketika kita memberikan persembahan untuk Tuhan, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita. Artinya, jangan-jangan kita memberikan persembahan itu supaya bukan nama Tuhan dipermuliakan, tetapi supaya nama kita menjadi hebat, menjadi tenar, menjadi terkenal, seperti itu. Hati-hati dengan hal ini, hati-hati dengan motivasi ini. Jangan-jangan kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita sendiri. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, persembahan yang benar harus menyenangkan hati Tuhan, harus seperti yang dikehendaki Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, persembahan yang benar itu harus didasari tidak hanya dengan pemikiran yang benar, motivasi yang benar, tapi juga dengan hati yang benar. Hati yang benar adalah hati yang ketika diubahkan oleh Tuhan sendiri. Tanpa diubahkan oleh Tuhan, hati kita hanya memikirkan hal-hal yang menguntungkan diri kita. Tetapi ketika hati kita ini diubahkan oleh Tuhan, saudaraku, maka kita benar-benar mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tidak terpaksa, tetapi dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Ini penting. Kita memberikan kepada Tuhan ketika hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan, maka yang ada ketika kita memberikan kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan dalam bentuk apapun, baik tenaga, pikiran, talenta, uang, maka akan dilandasi dengan hati yang benar, yaitu hati yang telah diubahkan oleh Tuhan, hati yang tulus, di mana tidak ada tendensi lain ketika kita memberi, yaitu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita terus belajar supaya menjadi orang percaya yang benar-benar dapat memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Jangan sampai persembahan kita menjadi persembahan yang berbau tidak harum di hadapan Tuhan, tetapi sebaliknya menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.